Halo teman-teman, kita masuk pada bab 5 subbab yang kedua. Di sini saya akan membahas mengenai energi kinetik rotasi dan usaha atau kerja. Baik, seperti halnya gerak translasi, gerak rotasi juga akan memiliki energi yang dalam hal ini kita namakan energi kinetik rotasi. Pada persamaannya, kita tahu persamaan energi kinetik translasi pada bab sebelumnya. Dalam hal ini kita dapat menghubungkan atau menganalogikan dari energi kinetik translasi menjadi energi kinetik rotasi. Kita tahu persamaan dari energi kinetik translasi, energi kinetik translasi itu persamaannya EK kan sama dengan setengah M V kuadrat. Nah, sebenarnya di sini dapat kita langsung ubah saja untuk energi kinetik rotasinya itu akan sama dengan setengah. Ingat massa analoginya dengan apa? Dengan momen inersia ya. Kemudian V di sini adalah omega. Berarti energi kinetik rotasi dapat kita gunakan persamaan setengah I omega kuadrat. Nah, namun ada beberapa konsep yang harus dipahami di sini. Persamaan ini sebenarnya dapat kita turunkan dari persamaan dengan sistem diskrit ya. Misalkan saya memiliki energi kinetik ya K, itu kan sama dengan sigma dari I sampai dengan sama dengan 1 sampai dengan N misalkan ya, sama dengan setengah MI VI kuadrat. Nah, di sini akan sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai dengan N tentunya setengah MI. Nah, V dalam kita tahu persamaannya V kan sama dengan omega dikalikan dengan R. Sehingga di sini saya tuliskan atau R dikalikan omega, RI dikalikan dengan omega. Atau dapat saya tuliskan juga sigma I sama dengan 1 sampai dengan N setengah ya sigma. Sigmanya saya majukan. Yang sigma di sini seharusnya saya hapus ya. Setengahnya konstanta saya keluarkan jadi setengah sigma I sama dengan 1 sampai dengan N MI RI omega. Nah, kita tahu MI RI di sini adalah inersia dari suatu benda ya yang diskrit. Berarti setengah I ini kuadrat yang tadi ya. Ini juga MI RI kuadrat hingga I W kuadrat. Nah, ini energi kinetik rotasinya. Ya, dapat sama ya. Ini secara logika, kalau ini dengan penjelasan rumus ternyata hasilnya sama, yaitu energi kinetik untuk rotasi itu sama dengan setengah I omega kuadrat. Kemudian kita masuk pada pembahasan usaha atau kerjanya ya. Oke, usaha atau kerjanya. Di situ kita tahu bila sebuah partikel ya di situ bergerak sejauh d theta. Nah, di sini saya anggap sebagai partikel-partikel yang kecil ya, sehingga saya gambarkan d w ke i ya, itu akan sama dengan f ke i ya dikalikan dengan perpindahannya ya jika usaha atau ds-nya. Nah, dalam hal ini kita tahu S adalah R dikalikan dengan theta, sehingga saya tuliskan di sini akan sama dengan FI ya R d theta. Nah, itu akan sama dengan, kita ingat ya, FR kan torsi itu sama dengan R dikroskan dengan F ya. Berarti kalau besarnya kan sama aja RF ya, bisa RF. Berarti ini FR itu sama dengan torsi, sehingga saya tuliskan torsi d theta. Sehingga dapat saya tuliskan persamaannya dw itu akan sama dengan torsi d theta. Nah, lantas bagaimana kita tahu kan bahwasanya
usaha atau kerja ini dapat kita ubah menjadi daya, di mana daya itu adalah energi persatuan waktu ya. Usaha itu adalah energi, jadi dW atau ddt dari W itu akan sama dengan dayanya, atau torsinya akan sama dengan ddt dari theta. Nah, di sini dapat kita tahu persamaan daya juga itu sama dengan torsi dikalikan turunan pertama dari itunya dikalikan dengan omega. Di sini kita dapat dua persamaan, yaitu mengenai daya, yang ini adalah daya, kemudian yang ini adalah perhitungan usahanya, yaitu torsi dikalikan dengan d theta-nya. Kemudian dari hal itu kita juga dapat mengetahui hubungan antara usaha dan energi kinetik rotasi. Nah, jika kita anggap bendanya diskrit ya, atau kontinu, dalam hal ini kan bendanya sangat kecil, saya anggap kontinu, saya integralkan saja keduanya ya, berarti dw di sini akan sama dengan torsi d theta. Nah, ini kita integralkan keduanya sehingga dw-nya menjadi w ya. Di sini dari misalkan dari theta 1, theta i sampai ke theta f ya. Maka di sini misalkan torsinya torsi konstan ya. Torsinya konstan yang diberikan pada benda, maka torsinya dapat saya keluarkan dari integral, sehingga torsi d theta itu akan sama dengan theta f min theta i ya, hasil dari integral tersebut. Maka di situ kita dapat tuliskan juga W itu kan sama dengan torsi theta d theta sama aja theta f min theta i. Nah, ini yang kita dapatkan dalam hal ini analogikanya dengan analogi yang berbeda ternyata akan mendapatkan hal yang sama seperti di atas seperti ini. Itu analogi dari energi kinetik rotasi dan usaha atau kerja pada rotasi. Persamaan-persamaan ini harus diingat karena nanti akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal.